Salamullah, salamullah ala ya Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita ketemu lagi dengan Warkop Terlupa Cerita. Kali ini bersama dengan tamu penting kita, Ibu Haja Erna Rasul Topan, SEMPD. Kali ini kita berbicara tentang bagaimana ibu kita ini membumikan Al-Quran di kota Parepare. Alhamdulillah, kita masuk saja dalam beberapa pertanyaan karena Ibu Haja Erna punya banyak kegiatan, sehingga ini kami betul-betul bagaimana ibu supaya bisa kami mewawancarai hari ini. Masih banyak kegiatan beliau, ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, bagaimana ibu sehingga bisa membumikan Al-Quran, apa saja ibu lakukan? Silakan Bu. Jadi alhamdulillah selama di Parepare ini sebetulnya masyarakat Parepare itu adalah masyarakat yang religius. Kemudian memang Parepare terkenal bahwa Parepare itu adalah kota santri. Nah, oleh pemerintah, Bapak Wali Kota Pak Taufan Pawe itu kemudian merancang sedemikian banyak program-program yang bersesuaian dengan nama dari Parepare sendiri. Penamaan itu dari dulu bahwa Parepare itu adalah kota santri, ya kota ulama, seperti itu. Jadi saya pun sebagai ketua tim penggerak PKK tentunya tidak boleh tinggal diam karena PKK ini adalah mitra pemerintah. Ya, kami harus mengikuti semua program-program pemerintah. Waktu itu saya menggagas suatu organisasi yang baru dan tidak pernah ada di Indonesia, namanya Majelis Anak Soleh. Majelis Anak Soleh. Ya. Jadi di dalam Majelis Anak Soleh ini tadinya saya berpikir bagaimana sehingga kata-kata yang menginspirasi ini, Majelis Anak Soleh ini dikemas dalam suatu bentuk wadah sehingga anak-anak kita bisa berkreasi di situ. Tetapi saya fokuskan di Al-Quran. Al-Quran. Nah, dalam perjalanannya kemudian setelah kunjungan dari suatu daerah, saya bertemu dengan pendidikan Kepala Dinas Pendidikan waktu itu Pak Anwar Saad. Saya mengemukakan persoalan yang saya pikirkan ini, bagaimana agar supaya Majelis Anak Soleh. Kemudian oleh Sekretaris PKK, beliau bilang, Ibu, kalau Ibu mau organisasi ini bagus, mending Ibu masuk di sekolah saja. Jadi konsepnya itu kemudian kita bikin, kita rancang, hanya sebentar saja. Jadilah saya hampir setiap hari, awalnya tiap satu sekolah satu kali saya kunjungi gitu untuk mengukuhkan. Jadi yang dikukuhkan itu bukan guru, tapi yang dikukuhkan itu adalah anak-anak sekolah yang ada di situ, misalnya SD 1. Siapa yang mungkin yang paling punya kapasitas barangkali ya, mulai dari kelas 1 sampai 6 dipilihlah di situ. Siapa yang menjadi ketua, semua begitu lengkap. Nah, semua sekolah Bu ada di Parepare. Semua sekolah sudah dikukuhkan. SD, SMP. Terakhir guru-guru PAUD juga meminta untuk dikukuhkan anak-anak PAUD, tapi waktu itu saya bilang anak-anak PAUD tidak bisa karena anak PAUD itu belum tahu apa-apa, belum bisa ini. Tapi guru PAUD itu memaksa. Bu, begini saja Bu, biar saja gurunya yang dikukuhkan. Bukan muridnya tapi bukan gurunya. Guru. Ya, jadi seperti itu kondisinya. Kemudian untuk SMA saya berpikir barangkali anak-anak SMA sudah tidak mau dibilang anak-anak toh. Jadi untuk sementara SMA itu saya serahkan sama FKCA untuk dibina. Siapa tahu di antara anak-anak kita yang SMA itu masih ada yang belum tahu baca tulis Al-Quran. Adapun program Majelis Anak Soleh yang sangat harus diikuti itu adalah setiap hari wajib sebelum belajar
dengan pelajaran umum, mereka harus membaca Al-Quran 10 sampai 15 menit, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Luar biasa. Semua serentak ya. Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK di Parepare dan juga sebagai ketua Majelis Anak Soleh Forum Kajian Cipta Al-Quran dan BKMT. Lasi semua, bagaimana Ibu mengatur waktu Ibu mendampingi Bapak sebagai wali kota, Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK, semua bisa teratur dengan baik, Bu? Jadi begini, sebetulnya bukan saya yang mengatur waktu saya. Saya cukup disiplin dengan sholat saya tepat waktu. Luar biasa. Allah yang mengatur hari itu sama siapa saya ketemu, sama siapa tidak jadi ketemu. Jadi kalau ada sesuatu, misalnya saya sudah janjian, orang ini sudah janjian berlama, tapi hari itu ada halangan, berarti itu aturan Allah. Oh, Iya, jadi hanya itu yang saya jaga. Jadi saya tidak pernah merasa terbebani dan semua menjadi ringan karena ya saya untuk kali ini juga berterima kasih kepada para sekretaris saya, para ketua-ketua ini, karena beliaulah yang terjun langsung. Kalau saya kan hanya ide. Saya mau begini-begini, kan kemarin juga ada kegiatan Majelis Anak Soleh, saya cuma lempar di grup, 4 hari selesai, dan itu ya alhamdulillah kemarin sambutannya masyarakat. Ini Bu, ada anak Majelis Anak Soleh satu orang mau datang ketemu sama Ibu. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Waduh, di Majelis Dia besar mana sekali nih? anaknya. Sudah Salam Bunda. Ya, waalaikumsalam. Ya Bu, saya mau pergi mengaji, Iya. Bunda. Iya. Ya. Alhamdulillah. Kebetulan juga ada itu guruku itu meminta apa-apa saja kalau kita mau masuk mengaji. Apa baru itu? mendaftar ini. Aku mau mendaftar. Bawa ki kalapatuo. Iya. Kalapatuo, baru ada juga Dengar tunasnya. gula merah, ada juga beras. Iya. Ayam. Iya. Biasa ada ayam juga. Tapi tidak apa-apa je Bunda, mau kak bertanya, betul itu kalau mau ki pintar mengaji, Ya. ada nerendamkan ki Al-Quran guru baru diminumi airna, ada juga nasuruh ki makan lidah kambing, Ya. supaya bisa ki katanya mengaji. Bukan kepalanya, lidahnya. Kalau ada itu masih bisa ke berlaku itu Bunda itu cerak-cerak. Bawa ki ayam satu pasang, nambi semua mi guru itu ayamnya. Banyak sekali Cuma pertanyaan. darahnya dia kasih di sini Bunda. Iya. Dia kasih tuh di sini itu Oke. cerak-cerak dulu. Makasih Bunda. Ya. Duduk. Ambilkan tuh kursi dulu satu. Hah? Hah? Biar mi Ini Bunda. muka kakak. Anak-anak aja saya. Physical distancing. Physical Nggak distancing. boleh. Tidak boleh Orang tahu boleh Pak. datang. Hampir kita kan tidak peraturan. Itu, Mi. Sekali Bunda. Ini kan 1 meter gitu, Ya, 1 meter ini. Ya. Ya, 1 meter. Iya. Jadi Wak Kerenu, Wak Kerenu kan namanya sini? Iya. Lakaronjo. Oh, Lakaronjo. Oh, saya kira Wak Kerenu. Lakaronjo. Iya. Jadi itu tadi kalau saya dulu lain. Kalau mau pergi mengaji itu harus ambil air di sungai. Iya. Jadi ambil air di sungai, kasih penuh itu gucinya. Apa bempa ya? Ya, Ya, Bimpa. Bimpa. Ya, kalau sudah penuh itu baru boleh mengaji. Iya. Ya, orang-orang dulu itu mungkin apa namanya itu senung-senungan ya. Senurang. Iya, sepanjang tidak mengandung kemusyrikan. Hikmah ya. Iya, saya pikir tidak apa-apa. Misalnya orang dulu itu biasa kasih makan anaknya bersamaan baru dibulat itu apa? Soko. Soko ya. Tapi dia niatkan, wahai Allah, Ya. mudah-mudahan anakku ini Bulat akrab. hatinya. Akrab kemudian tidak berkelahi begitu, Ya, berkelahi bercerai-cerai tidak berantem, begitu, ya. tidak berantem begitu. Ya. Saya pikir ini harus dibijaksanai, dibijaki, karena saya juga sebetulnya bukan ahlinya dibilang fikih, Ya. tetapi kita tidak boleh langsung menjas, oh ini musyrik, ini Ya, apa? Karena siapa tahu itu adat, hanya kebiasaan, Iya, tapi iya. tidak dimasukkan dalam Agama. apa namanya? Iya, tidak dimasukkan dalam proses ibadah segala macam, hanya Syariat. iya niat saja. Misalnya orang mau naik rumah dulu, saya juga bilang itu musyrik. Ya, tapi orang bikin onde-onde niatnya supaya rumahnya itu manis-manis saja di situ seperti onde-onde itu. Iya begitu. Tapi saya sendiri tidak melakukan itu. Iya. Ada gak juga dipakai Bunda itu kalau saya mengaji bila aripuya sena alipuya wana i alipuda pana u a i u
bakdo rasik nak bakdo yawan nak bakdo dapat nak bambimbung. Ya. Masih bisa ke begitu sekarang Bunda? Mana yang metode paling gampang ya enggak masalah, tapi itu sudah ketinggalan. Sekarang kan sudah lebih ya apa saja yang bisa. Iya. Karena dia bahasa Bugis kalau enggak salah ya. Iya, bahasa Alif, Bugis. dia, wana, i apa? Alif, Iya, dia, wana, begitu. i, iya. Saya dulu masih belajar begitu. Iya. Ada malepa, ada mak bunuh. Iya, Ya, itu betul, bukan- kasra. Iya. Iya. Gitu. Selain tadi saya dengar selain majelis anak saleh di tingkat emas ya Bu ya. Iya. Majelis anak saleh ada juga forum kajian cinta Forum Al-Quran. kajian cinta Al-Quran, Iya. BKMT itu ibu-ibu, majelis Iya. taklim. FKPPI Kalau juga. FKPPI, ini saya pakai baju Iya, FKPPI betul, sekarang, FKPPI. sengaja. Iya, anak kolong. Jadi untuk apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan secara real pada majelis anak saleh ini dengan forum kajian? Apakah ada secara besar-besaran kita lakukan di lapangan dan di Makassar? Pembagian musaf, one day one musaf. Karena kemarin saya lihat Ada one day one musaf. di apa di YouTube dia Ibu lakukan webinar apa namanya? Oh, Zoom. gini. Ya. Ini kan sekarang kita menghadapi era new normal. Ya. Dalam menghadapi itu ada kebiasaan-kebiasaan baru nanti yang akan berlaku karena ini adalah pandemi. Pandemi itu adalah sesuatu yang sulit diraba kapan berhenti. Jadi anak-anak kita, guru-guru maupun orang tua harus siap tetap stay di rumah untuk sementara. Iya. Nah, saya kemarin berpikir sudah 4 bulanan anak-anak ini tidak ada kegiatan. Suatu saat saya ada ada program BKMT, saya ketemu anak segerombolan anak-anak tidak atur jarak, kemudian juga tidak pakai masker. Saya tanya kenapa ini ya sudah bosan di rumah. Saya bilang sudah mau sekolah ya, rindu. Iya, mau sekolah Bu. Terus rindu sama gurunya. Terus semua bilang iya rindu Bu. Terus di rumah diajar sama ibu ya, bapak iya. Mana bagus? Ibu atau bapak guru? Mereka semua menjawab mau dengan gurunya. Iya, jadi Lebih kejam Ibu. iya, jadi saya berpikir bagaimana caranya supaya dia kembali ke suasana sekolah. Akhirnya saya minta tolong bikin bagaimana caranya saya mau berkumpul sama itu anak-anak. Ketemu. Berapa ketuanya ya? Ketua, saya minta 1 ketua, lebih 100 ya kalau 2 SD SMP ya, lebih 100 itu sekolah. Anaknya, ketuanya, ketua majelis anak saleh di satu sekolah. Iya. Kemudian guru agama dengan orang tua mendampingi. Iya. Ya, jadi itu tapi alhamdulillah luar biasa. Lebih 300 kayaknya Bu. Iya. Itu ya 100 yang bisa dimuat, 300 yang di luar 350. Yang di luar. Iya, streamingnya. menonton. Iya, menonton. Luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi Bu yang Ibu inginkan nanti menutup kita punya perjumpaan ini? Apa ada yang ke depan kita melakukan untuk membumikan Al-Quran ini? Jadi begini, di Parepare itu sebetulnya seandainya pimpinan bisa menyemangati Mama Ella ya, Bunda Ella menyemangati, ya. Insya Allah mereka itu kalau saya kan berhubungan dengan perempuan itu mereka gesit semua, ya tinggal disemangati, iya, disupport saja, disupport. Terakhir pertanyaan saya Bunda, bisakah itu artinya karena banyak orang tua malu karena tidak tahu mengaji, masih bisa artinya itu karena ada penggalakan wadah untuk orang-orang tua yang buta aksara Quran ya. Huruf hijaiyah. Jadi ada pepatah bahasa Inggris sih, itu tohnya bahasa Inggris tahu toh? Never too old to learn. Tidak ada tua untuk belajar. Oh iya. Jadi kalau dalam ilmu agama belajarlah engkau mulai dari buayan, ayunan sampai ke liang lahat. Bayangkan kewajiban menuntut ilmu. Jadi tidak masalah. Iya, seperti itu. Jadi daripada kita nanti menghadap Allah tidak ada kita misalnya tahu 1 huruf pun Al-Qur'an. Iya, akibat karena kita tidak mau tahu. Iya, seperti itu. Dan setelah kita tahu, setelah kita pelajari ya Al-Qur'an itu tentunya kita mau tahu artinya. Kenapa harus tahu artinya? Agar supaya
perintah dan larangan itu kita tahu, oh seperti ini maunya Al-Quran, seperti ini. Akhirnya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah jalan selamat, kan ada semua di dalam Al-Quran. Kalau orang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, saya rasa dia hidup di dunia ini seperti orang yang tersesat, seperti orang yang ya lingu-lingu toh. Seperti itu. Jadi kita harus ada petunjuk. Al-Quran adalah hudan, petunjuk Al-Quran adalah nur, cahaya. Al-Quran adalah syifa atau Penolong. obat. Iya, banyak fungsinya Al-Quran. Kita harus membumikan Al-Quran. Tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang langsung menjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya kalau orang anak kita hafiz Quran akan diberikan mahkota. Iya, mahkota orang tuanya. Luar biasa dia. Dan kalau saya ingat, saya lupa ya, dia bisa menyelamatkan sampai berapa ya? 10 ya? 10 iya, syafaat untuk keluarganya. Bayangkan. Itu keistimewaan orang membaca Al-Quran. Dan saya ingin berpesan kepada pemirsa juga bahwa jangan sekali-sekali ragu terhadap Al-Quran. Jangan sekali-sekali ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Jangan ragu menjalankan apapun yang diperintahkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang nyata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran turun dari yang maha mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diantarkan langsung oleh sosok yang mulia malaikat Jibril, dan disampaikan pula pada manusia yang paling mulia di dunia ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian juga diturunkan pada saat malam yang mulia juga. Malam paling mulia di antara semua malam. Jadi jangan khawatir. Kemudian Allah membekali kita agar supaya kita tidak ragu terhadap Al-Quran. Di ayat kedua Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain masih surat Al-Baqarah, Allah ingin memperkuat itu semua. Makanya harus baca Al-Quran dan tahu artinya supaya tidak ragu menjalankan, karena Al-Quran sendiri yang membahasai dirinya. Ya, contohnya lagi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Menghafal tadi ternyata ya. Anak soleh memang ya. Diajar kak guruku menghafal. Oh begitu. Tapi artinya itu jangan ragu, jangan berhenti belajar. Ada itu belajar lewat online. Coba disambung tadi itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijaratu uiddatil kafirin. Jadi Allah berkata, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad maksudnya, Al-Quran ini fa'tu bi suratin mim misli, maka datangkanlah satu ayat saja, satu surah yang seperti sepisal ini. Lalu Allah kemudian tidak memberikan kesempatan kepada para penantangnya waktu itu. Allah menantang orang-orang yang mengaku yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir, adalah nyanyian, adalah syair, segala macam. Fa'tu bi suratin mim misli, datangkan satu surat saya seperti ini. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Tapi jika kamu tidak bisa membuat semisal itu, lalu Allah tidak berhenti sampai situ, langsung Allah jawab di situ supaya kita tidak ragu. Walan taf'alu, dan pasti kamu tidak bisa. Menurut yang saya pelajari, kalau dalam bahasa Arab ada kata lan itu berarti serius sekali tuh. Lan penekanan. Lain kalau la. Iya lain. Saya juga tidak ahli bahasa Arab, tetapi sedikit-sedikit saya belajar. Iya, lan itu serius. Iya. Bukan lagi 2 rius, serius.
Jadi walan tafalu fattakun narol lati waquduhan nasu. Kalau kamu ragu, kalau kamu tidak bisa bikin dan kamu tetap begitu, maka takutlah engkau kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sebelum kita Ya. berakhir dulu obrolan ini, Bu, kami mau dengar satu sepenggal ayat lagi yang Ibu lantunkan seperti As-Sudais. As-Sudais. Ya. Oh ya. As-Sudais tapi versi saya Versi Arab. Versi As-Sudais Arab. versi Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Telu pacarita. Telu? Pacarita. Nomorku dulu. Iya, Bu. Ya. Minum.